Oke, baiklah, kita akan melaksanakan praktikum yang berikutnya, yaitu tentang overload. Jadi di sini overload itu adalah pengaman motor ya. Overloadnya seperti ini ya. Ini jenisnya yang PKZMO ya. Jadi overload ada bermacam-macam, ada yang terpisah dengan kontaktor, ada yang terhubung langsung dengan kontaktor. Kita menggunakan yang tipe terpisah. Jadi nanti overload ini akan disetting dengan nominal tertentu ya. Kemudian bebannya ini akan kita atur-atur ya, kita rubah-rubah bebannya, nanti bisa kelihatan, nanti penunjukan bebannya bisa kelihatan dari arus ya. Perubahan bebannya nanti bisa dipakai kontrol untuk mengatur beban. Jadi ini motornya, ini unit bebannya. Untuk mengatur besar kecilnya beban kita mengatur. Silahkan nanti dilanjutkan prakteknya ya. Untuk arus IN 0,9, 1 IN sampai dengan paling maksimal. Saya rasa cukup penjelasan awal dari saya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan praktikum yang kedua, yaitu mengenai percobaan overload. Yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat diagram pengendalinya. Kemudian setelah membuat diagram pengendali, kita membuat diagram utama. Seperti pada gambar di sini. Sekarang kita lakukan rangkaiannya. Yang pertama dari fasa menuju input off. Kemudian dari output off kita masukkan ke input on. Kemudian output on masuk ke kontaktor atau coil K1. Output coil K1 menuju netral. Kemudian kita lakukan pengunci, yaitu dengan memparalelkan on dengan kontaktor 1. Yang pertama ini hubungkan input on dengan input kontaktor 1, kemudian hubungkan output on dengan output kontaktor 1. Sekarang kita rangkai untuk pengendali utamanya. Yang pertama itu dari 3 fasa ini menuju kontaktor L1, L2, dan L3 yang inputnya, kemudian output dari kontaktor T1, T2, T3 menuju overload. Kemudian dari output overload kita sambungkan dengan motor. Setelah kita selesai merangkai rangkaian, kita coba terlebih dahulu. Kita hidupkan, kemudian kita nyalakan tombol start. Bisa dilihat. Kemudian kita lanjutkan untuk menekan tombol on. Dilanjutkan dengan bisa dilihat motor sudah menyala. Kemudian bisa dilihat kita tekan tombol on. Kita atur, kita coba apakah sudah berfungsi dengan benar atau belum. Kemudian kita cek arus. Arus yang terukur adalah 0,22 ampere. Selanjutnya kita akan mulai melakukan pengambilan data. IN pada overload sebesar 0,24 ampere. Kemudian arus yang mengalir itu merupakan hasil dari perkalian IN dengan IN overloadnya. Kemudian kita lakukan percobaan yang pertama dengan menekan tombol start terlebih dahulu. Selanjutnya kita tekan tombol on. Dan tombol overloadnya. Dapat terlihat motor berjalan dengan sempurna. Dan kita tunggu waktunya sekitar 10 menit hingga motor berhenti.
Bisa kita lihat setelah kurang lebih 10 menit ini berjalan, bahwa rangkaian tidak mengalami overload. Bisa dilihat dengan beban segini, rangkaian tidak mengalami overload. Sekarang kita matikan saja untuk melanjutkan pengambilan data yang selanjutnya. Setelah kita melakukan pengambilan data, sebaiknya kita melakukan pendinginan terhadap overload agar ketika nanti kita melakukan pengambilan data kembali, overload sudah tidak dalam keadaan panas. Sekarang kita lakukan pendinginan dengan menambahkan modul kipas angin untuk memberikan pendinginan terhadap overload. Lihat ini kipasnya menyala ya. Kurang lebih kita tunggu sekitar 1 menit agar overload kembali dingin, lalu kita lakukan pengujian atau pengambilan data kembali. Lakukan pendinginan setiap kali setelah melakukan pengambilan data agar overload tetap dalam keadaan dingin. Sekarang overload sudah dalam keadaan dingin, kemudian kita matikan modul kipasnya untuk melanjutkan pengambilan data selanjutnya. Kita akan melakukan pengambilan data yang kedua. Yang pertama, kita tekan tombol start. Kemudian tekan tombol on. Pastikan overload telah menyala. Kemudian kita atur hingga arus sebesar 0,24. Dapat terlihat arus sudah sebesar 0,24 ampere. Sekarang kita lakukan penghitungan waktunya. Kita tunggu sampai motor benar-benar berhenti. Waktu penyalahan motornya sudah menunjukkan 10 menit. Bisa dilihat bahwa rangkaian ini tidak mengalami overload. Jadi sekarang kita langsung matikan saja dan melanjutkan pengambilan data yang selanjutnya. Kita melakukan pengambilan data yang ketiga. Tekan tombol, kemudian tekan tombol hijau. Motor menyala, kemudian kita atur hingga arus sebesar 0,264. Arus telah terukur sebesar kurang lebih 0,27 ampere. Selanjutnya kita nyalakan. Selanjutnya kita hitung waktu hingga motor berhenti. Motor berhenti dengan waktu selama 3 menit 26 detik. Bisa dilihat overloadnya putus. Jadi kita akan melakukan pengukuran atau pengambilan data selanjutnya dengan menekan kembali tombol overloadnya supaya on dan melakukan pengukuran menekan tombol on kembali. Kemudian kita masuk ke percobaan selanjutnya. Kita nyalakan dulu, sudah nyala. Kemudian kita lanjutkan. Sudah menyala. Kita kontrol terlebih dahulu. Kita atur terlebih dahulu sampai 0,29 ampere. Kemudian sembari menunggu motor berhenti, kita hitung pula waktu yang dibutuhkan. Bisa dilihat bahwa motor sudah benar-benar berhenti pada waktu 4 menit 8 detik. Kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Kita nyalakan, kemudian kita nyalakan.
Kemudian arus di sini kita atur sampai menunjukkan angka 0,31. Sudah terlihat bahwa arus yang digunakan adalah 0,32 ampere. Waktu yang dibutuhkan untuk motor benar-benar berhenti adalah 7 detik,95. Kita lanjutkan ke percobaan berikutnya. Ini sudah menyala, kita lanjutkan. Kemudian kita atur sampai menunjukkan angka 34. Sekarang kita tunggu sampai terjadi overload. Motor berhenti karena terjadi overload pada waktu 5,40 detik. Sekarang kita coba pada percobaan atau variasi selanjutnya. Kemudian kita lakukan pencobaan selanjutnya yaitu dengan variasi 0,35 ampere. Kita lihat waktu yang akan terjadi overload. Ini sudah mencapai batas maksimal. Dan kita akan lihat waktunya mencapai berapa detik. Telah dihasilkan rangkaian mengalami overload pada waktu 1 detik. Ini sudah bisa dilihat. Ini sudah tombolnya tombol onnya sudah naik, berarti dia telah putus. Sekarang kita matikan rangkaiannya. Sekarang kita telah selesai melakukan pengambilan data. Oke, baiklah, kalian sudah melaksanakan praktikum teknik listrik untuk modul yang overload ya. Jadi kita sudah melaksanakan, kita lihat semakin arusnya semakin tinggi, maka waktu pemutusannya akan semakin cepat ya. Nah, jadi dengan arus yang kita uji semakin tinggi, maka waktu pemutusannya akan semakin cepat. Nah, ini nanti kalian untuk membuat laporannya, kalian buat grafik waktu pemutusan ya dengan arus yang diberikan. Jadi nanti akan terlihat dari grafik itu semakin besar arusnya maka waktu pemutusannya akan cepat. Oke, silakan dilanjutkan untuk membuat laporannya ya. Nanti untuk pembuatan laporannya bisa dilihat pada petunjuk praktikum. Oke, terima kasih. Silakan buat laporannya. Terima kasih, Pak. Ya, sip. Sekian praktikum hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!